Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sekarang saya Tuti Restilia Dalimunte berada dalam acara podcast Pondok Pesantren Rodotul Fikri. Senang sekali rasanya bisa berbincang dengan kalian semua tanpa harus terbatas ruang dan waktu. Alhamdulillah kali ini dalam acara edisi cerita Pondok Pesantren Rodotul Fikri 14 November 2025. Dan kali ini saya tidak sendirian. Saya bersama kalian semua akan berbincang dengan narasumber hebat kita pada hari ini. Beliau merupakan tokoh pendiri Pondok Pesantren Rodotul Fikri yang berada di Jalan Besar Secina, Desa Serakyat, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu. Mari sama-sama kita sambut. Inilah dia Al-Ustadz Marso SPD dan Ustazah Widya Astuti SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustadz hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat dan semangat. Alhamdulillah. Dan Ustazah? Iya, begitu tentunya ya. Harapan bersama sehat dan semangat. Baiklah, sahabat Rodotul Fikri. Kita akan mengenal lebih dekat sosok yang sangat menginspiratif kita pada kesempatan kali ini. Boleh cerita terlebih dahulu Ustadz tentang biografi ataupun profil, nama, kelahiran, dan prinsip dalam menjalani kehidupan. Boleh di-sharing sama sahabat Rodotul Fikri? Baik, terima kasih. Alhamdulillah sebelumnya kami mengucapkan terima kasih diundang di podcast ini untuk menyampaikan kongsi informasi kepada pemirsa pun di mana berada. Alhamdulillah. Nama saya Ustadz Marso SPD, lahir 24 September 1978 di Secina, Dusun Secina. Saya ulangi, Dusun Secina, Desa Serakyat, Kecamatan Panai Tengah. Okay. Dan di sinilah adalah tempat lahir saya, tumpah darah saya pada hari ini. Alhamdulillah. Oke, mengenai pendidikan Ustadz bisa di-sharing sama sahabat Rodotul Fikri? Ya baik, terima kasih. Dari SD tahun 1985 di SD Bagan Bela, dan kemudian lanjut ke pendidikan Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru tahun 1991 hingga 1997. Dan alhamdulillah dapat melaksanakan dan menyelesaikan pendidikan selama 7 tahun penuh. Alhamdulillah. Terkait prinsip dalam menjalani kehidupan bisa di-sharing kepada sahabat Rodotul Fikri, mana tahu bisa jadi prinsip hidup mereka juga nih Ustaz. Untuk prinsip hidup yang penting adalah bagaimana kita sederhana. Khairu umuri ausatuha. Sebaik-baik urusan masalah yang sederhana. Iya. Baiklah Ustadz, sekarang kita ke Ustazah nih. Bisa cerita Ustazah biografi atau profil dari Ustazah kepada sahabat Rodotul Fikri? Baik, terima kasih sahabat Rodotul Fikri dimanapun berada. Perkenalan ya, ini ceritanya momen perkenalan. Baik, nama Ana Widya Astuti, lahir di Hujung Sumatera Selatan, Sumatera, itu di Provinsi Lampung, pada tahun 1981. Kemudian latar belakang pendidikan biasa, pendidikan ya sekolah dasar, menengah, kemudian menengah atas dan kuliah gitu kan. Dan kemudian yang sangat berkesan adalah titel kita pendidikan seorang istri. Nah, jadi mendampingi perjuangan sosok seorang suami yang siap tempur di mana juga berada gitu. Masya Allah. Jadi prinsipnya dalam menjalani kehidupan ini siap dimanapun berada gitu ya Ustazah. Kemudian kalau prinsip hidup di mana bumi dipijak, di situ langit wajib kita junjung, seperti itu. Jadi jadilah kita
lentera dimanapun kita berada. Walaupun ya kadang-kadang redup terangnya hanya redup-redup redup-redup, kadang redup, kadang cahayanya bersinarnya, berkurang iya, gitu, begitulah. ya Ustazah. Oke, itulah biografi singkat dari para pimpinan pondok pesantren, pimpinan dan ibu yayasan Pondok Pesantren Rodotul Fikri. Sahabat Rodotul Fikri, kita akan tanya apa tujuan dan alasan apa pendirian pesantren Rodotul Fikri yang pimpinan dan ibu yayasan gagasi sehingga terciptalah Pondok Pesantren Rodotul Fikri. Seperti itu, bisa dari Ustadz terlebih dahulu? Ya, baik. Ya. Kita dirikan pondok pesantren yang pertama adalah dasarnya niat. Niat, innamal a'malu biniat. Segala urusan, segala pekerjaan tergantung kepada niat. Awal penentu akhir. Dan kemudian untuk hal ini, pondok pesantren adalah agen perubahan akhlak, terutamanya bagaimana karakter anak generasi kita, generasi masa depan harus kita tata dari sekarang. Dan alhamdulillah di pondok pesantren Rodotul Fikri ini sebagai pondok pesantren yang awal mulanya digagas adalah dari orang tua kita juga, orang tua tokoh masyarakat maksud saya, Haji Bejo Wahdiono, kemudian Bapak Sugiono, dan juga Haji Joni Situmorang. Dan alhamdulillah atas dukungan masyarakat sekitar, mereka sangat antusias dan kemudian kompak membangun bersama, dan alhamdulillah terwujudlah pondok pesantren Rodotul Fikri yang kita cintai. Oke, kalau dari Ustazah sendiri, apa motivasi dan latar belakang sehingga siap menjadi ibu yayasan di pondok pesantren Rodotul Fikri? Boleh di-sharing Ustazah? Oke, baik. Kembali ya, ini mengenang beberapa tahun yang lewat gitu kan, proses dari terbentuknya pondok pesantren Rodotul Fikri. Jauh mundur lagi sebelum terbentuknya, pertama kali kita bangun itu adalah kemandirian ekonomi. Jadi kami bentuk dulu bagaimana kemandirian ekonomi kami gitu. Setelah itu awal sekali kita di sini ada mendirikan sekolah dasar ya, sekolah MIS dahulu. Kemudian dari situ kalau saya pribadi, terbentuknya pondok pesantren ini benar-benar berkah daripada Allah gitu ya, yang diamanahkan. Karena seperti tiba-tiba kamu diamanahkan, ini terbentang di depan jalan perjuangan yang panjang, yang kalau kita pikir sampai sekarang tidak ada penghujung, hanya Allah lah yang mentakdirkan sampai di mana gitu kan. Memberikan amanah ini, iya, Ustazah. memberikan amanah ini dan jalani dengan happy, enjoy, membersamai ya dengan anak-anak yang orang tua titipkan kepada kita ya. Seperti itu. Jadi karena setelah berdirinya MIS 6 tahun, kami simpel saja tadinya untuk mendirikan pondok pesantren adalah bagaimana menata sebuah, seperti beliau katakan tadi, agen perubahan. Agen perubahan ini bagaimana kalau dari kecil anak ini kita bersamai ketika mereka lulus dari sekolah dasar, maka terus kita bimbing, mengantarkan mereka ke remaja. Kami dulu pikir remaja masjid ya, tidaklah terpikir akan ada pondok pesantren. Setelah tamat dari MIS, kita bersamai mereka di remaja masjid gitu. Ternyata pemikiran itu tiba-tiba kayak Allah jawab lagi, Allah kasih amanah yang jauh lebih besar ketika masyarakat memberikan dukungan penuh seperti yang beliau sampaikan tadi. Masyarakat memberikan dukungan penuh, ada sebuah perubahan dari generasi
anak-anak sekarang yang kita mungkin dari daerah pesisir ya, yang daerah pesisir yang memberikan pendidikan yang bisa terjangkau oleh kalangan menengah ke bawah. Jadi memang karena panggilan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala ya Ustazah. Lebih seperti itu ya. Mengalir saja mengalir gitu ya, saja sudah jalani. Dan kemudian setelah kita jalani, menerima amanah dan kepercayaan dari masyarakat. Ternyata kehidupan ini seperti ini. Jadi punya kayaknya kita ketika diri kita tidak diisi dengan hal positif, maka hal negatif yang akan mengisi. Jadi kita yang memilih ya Ustazah, mau begitu. Positif atau mau negatif. Mau negatif, iya. Oke, jadi Ustadz berbicara tentang Pondok Pesantren Rodotul Fikri. Ada mungkin tadi yang diceritakan beberapa tokoh yang berkontribusi dalam Pondok Pesantren Rodotul Fikri. Boleh diceritakan Ustadz berkontribusi dalam apa, perihal apa ini? Apakah secara emosional, secara ayo kita bangun, atau secara finansial dan sejenisnya? Boleh sharing sama sahabat Rodotul Fikri? Oke, baik, terima kasih. Ada kata-kata Bapak Sugiono yang menginspirasi, berani keprok dia. Berani tombok. Berani tombok. Ya, memang luar biasa menginspirasi. Masya Allah ya. Jadi berani kita bicara dan kemudian harus berani juga menggelontorkan dana. Dan itu yang memotivasi kami, dan alhamdulillah pada awal mulanya kita pun tak tahu ya bagaimana memulai, tapi atas dukungan semangat beliau, kemudian Haji Joni dan Bu Sipar cukup semangat mendorong, memotivasi. Ayo kita berjuang, Allah Maha Kaya. Masya Allah. Begitu dia. Dan kemudian benar kata-kata yang orang bijak mengatakan, bukan saya yang hebat, tetapi Allah mempertemukan orang yang tepat. Masya Allah. Jadi kalau orang-orang dengan satu visi dan misi itu dipertemukan Allah, dan kemudian jadilah nyambung dan terciptalah Pondok Pesantren yang tergolong masih muda ya Ustadz ya, dan Ustazah. Ya benar, kita jalan 7 tahun. Jalan 7 tahun. Kalau boleh tahu tanggal berapa peresmian dari Pondok Pesantren Ustadz? Ya alhamdulillah, teringat bahwa Pondok Pesantren diresmikan pada tanggal 8 Juli 2019. Ya, itu yang menjadi hari milad akhirnya, milad pondok ya. Iya. Tergolong baru ya Ustadz dan Ustazah. Iya, 2019 ya. Sekitar 6 tahun 6 tahun penuh. Jalan 7 tahun. Masih belia sekali itu ya. Tapi alhamdulillah sudah sebagus ini loh pondok pesantrennya, Masya Allah. Oke, Ustadz dan Ustazah, mengingat tentang usia yang masih muda tadi, adakah momen atau pengalaman yang sangat berkesan selama perjuangan dalam berkecimpung atau berjuang di Pondok Pesantren Rodotul Fikri ini? Boleh dari Ustadz terlebih dahulu, momen yang paling berkesan. Ya, yang paling berkesan pertama sekali ya, dari mendirikan pesantren itu sangat guyup masyarakat di sini, gotong royong, seroyo, istilah orang Jawa. Seroyo. Ya, seroyo. Luar biasa dukungannya. Gotong royong lah itu Ustaz. Iya, gotong royong benar. Seroyo adalah gotong royong. Gotong royong ya. Membangun, awal mulanya ngecor pondasi, cor batu pertama, alhamdulillah. Dan kemudian juga yang sangat memberikan, ingat momentum dulu ya, momen dulu, yaitu pertama-tama kita membuka pesantren ini, pertama sekali tahun pertama santri 56, dan luar biasa. Itu di luar jangkauan putra putri 56. Di luar dari ekspektasi ya, lah benar, ya Ustaz. Benar, antusias gitu, bagaimana masyarakat dari penipahan dan kemudian masyarakat sekitarnya. Tahun pertama membuka sudah 56 itu, Masya Allah, luar percayanya biasa. Masyarakat kepada Pondok Pesantren ini ya Ustaz. Fikri ya. Masya Allah. Dan kemudian kepada Ustazah, adakah pengalaman atau momen yang sangat berkesan dan nggak bisa dilupain sampai sekarang? Ada.
pada suatu malam, yang mana hari itu adalah hari pertama kita kedatangan santri, seperti kata beliau tadi, dari jumlah santri ya yang mendaftar itu adalah kedatangan. Karena kita baru pertama kali atur sana atur sini, kita sampai lupa waktu gitu kan. Jadi ketika sadar-sadar ini kita udah malam, mau pulang nih, kayak mana, sementara ini anak-anak udah capek, udah atur sana atur sini, orang tuh udah pulang. Tiba tengok udah jam 1 malam, kemana kita tidur? Anak udah tidur semua, udah istirahat. Ustadz dan ustazahnya yang diamanahkan membersamai anak-anak itu di asrama, udah tidur semua gitu. Tinggal kami, anak, beliau pimpinan, dan seorang anak umur kurang lebih 5 tahun ya, anak yang pertama. Jadi ini kita mau tidur kemana? Gitu kan, mau pulang udah jam 1, mau pulang ke rumah gitu kan. Karena jarak dari rumah kami tinggal ke pondok ini berapa ya Ustadz ya? Ada waktu kita masih tinggal di Ajamu. Berkisar 7 km. 7 kilo ya. Jadi kami putuskan kita tidur di lokal aja. Tidur di lokal. Jadi kita merasakan itu momen malam pertama tinggal di pondok ya, benar-benar ngerasakan sebuah perjuangan yang tuh dengan dinginnya papan. Masih papan ya? Iya masih papan, dinding masih papan. Kemudian tidur di lokal ya, beralaskan ya papan. Selimut yang kami gunakan itu selimut hordeng yang untuk hordeng pintu. Jadi benar, ya udahlah kita tidur di sini aja. Begitu pagi sebelum subuh ya, kami udah bangun dulu. Tentunya harus jaga image lah ya, agar depan anak-anak kok ini baru tidur ketahuan gitu. Jadi kita tahu kita udah di sana gitu. Tapi malam itu malam pertama yang begitu mengesankan bagi kami untuk berdirinya di Raudatul Fikri gitu ya. Bagaimana dengan bapak, dengan beliau, dengan anak umur 5 tahun ya, tidur beralaskan papan. Masya gitu kan, Allah, perjuangannya ya Ustazah. Yang selimut ya dengan kain hordeng gitu kan. Ya itu udah kita rasakan gitu di malam pertama berdirinya. Kami nggak berani untuk ngetok, bisa saja sih izin ya, Ustazah tidur di sini gitu kan, bareng kalian karena anak pun udah capek, udah tidur semua, jadi nggak mungkin kami ganggu Ustadz dan Ustazah yang lain. Jadi ya kita putuskan malam ini kita tidur di kelas. Ya ampun, Masya Allah, luar biasa loh perjuangan Ustadz dan Ustazah dalam mendirikan pondok pesantren ini. Rela untuk berkorban waktu, tenaga, pemikiran, tidak memandang situasi, apapun situasinya dihadapin gitu ya Ustazah. Iya, dari awal dibilang siap tempur. Siap tempur gitu kan. Masya Allah. Semoga balasannya di surga nanti, pahalanya amin, ya terus amin, mengalir ya gitu Allah, ya Ustaz dan Ustazah. Tentunya membersamai juga yang lain ya, karena kita juga diamanahkan oleh para wakaf ya Ustadz ya, wakaf-wakaf, dan ini semua menjadi amal jariah bagi siapa saja yang sudah berkontribusi untuk mendirikan pondok pesantren, dari yang sekecilnya sampai mungkin yang sangat besar ya. Dari itu material sampai dengan pemikiran ya, ide dan gagasan yang membersamai kita sampai saat ini gitu. Perjuangan panjang yang kita lalui dalam sebuah kenangan. Kayaknya baru kemarin ya, padahal udah 7 tahun dan jauh lebih panjang langkah kita ke depan. Begitu yang kita harapkan adalah mempersiapkan generasi-generasi emas yang akan melanjutkan estafet perjuangan. Jadi kalau berbicara untuk generasi emas, visi dan misi ke depannya sudah berdiri, sudah sedemikian luar biasanya visi dan misinya. Kira-kira cita-citanya, langkah-langkahnya untuk mencapai goals yang sudah ditargetkan itu kira-kira sejauh ini bagaimana Ustadz? Baik. Untuk visi kita yang pertama adalah berakhlak,
berilmu, berwawasan global. Dan Rodatul Fikri insyaallah ke depan mendunia. Amin. Ya Amin. Rabbal Amin ya Alamin. rabbal alamin. Dan kita harapan kepada santri-santri ya yang saat ini menuntut ilmu, agar kiranya ke depan yang kita persiapkan dari berbagai macam pembelajaran ekstrakurikuler, IT maupun lainnya, silat dan lain sebagainya, ini akan semakin mampu menghadapi tantangan zaman ke depannya. Oh ya, dan kemudian saya juga mengucapkan terima kasih ya kepada pewakaf, muwakif ya yang sudah membantu berdirinya Pondok Pesantren Rodatul Fikri ini. Dari awal mulanya membantu dari pikiran, gagasan dan kemudian tenaga dan kemudian tidak sedikit juga dengan materi. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang kuasa membalasnya. Amin. Harapan kita bersama mudah-mudahan ini menjadi amal jariah. Iya. Amin ya Rodatul rabbal Fikri Rodatul Fikri makin bersinar ke depan. Amin ya rabbal Amin. alamin. Ya. Oke, jadi kalau mengingat tentang beradab, berakhlak tadi gitu ya Ustaz ya. Kira-kira kalau untuk meningkatkan adab dan diterapkan di sini itu seperti apa Ustaz? Ya, oke, baik. Jadi harapan kita target yang pertama santri itu dari akhlaknya itu hormat kepada guru di sini dan kemudian orang tua, ya, sesama teman. Dan kita juga menyambut amanah dari negara, pemerintah, bahwa Pondok Pesantren Rodatul Fikri kita mengkampanyekan anti bullying. Oke, anti mengejek gitu Anti ya Ustaz mengejek, ya. anti mengejek. Jadi kita memang Kekerasan kekerasan. Kita tindak tegas santri apabila terjadi hal itu di sesama santri terjadi, agar mereka tidak membuat virus di pesantren ini. Iya, merusak adab pastinya. Adab, merusak, iya betul. Iya. Jadi itu ditindak tegas ya Ustaz. Tindak tegas. Oke, setelah beradab kemudian berilmu. Iya, berilmu. Dalam hal ini langkah-langkah yang menjadi tujuannya dalam target-targetnya itu Ustaz, ilmu dalam hal apa nih? Ilmu yang misalnya kami berencana dengan pendidikan bahasa Arab, ada pendidikan bahasa kitab kuning atau sejenisnya yang menjadi tujuan nanti setelah tamat anak-anak kita udah bisa nih gini. Jadi apa-apa aja kira-kira Ustadz langkah-langkah dalam berilmu ini yang diterapkan di sini? Bisa di-sharing sama sahabat Rodatul Fikri. Untuk di sini ya, dari pengetahuan ilmu ya, mulai dari ilmu agama dan juga ilmu umum yang kita bekalkan kepada santri, agar kedepannya santri juga bisa bermanfaat terkhusus untuk masyarakat ya, karena santri juga satu saat akan kembali kepada masyarakat. Dan kemudian kita bekali ilmu pembelajaran kitab kuning dan kemudian matematika dan lain sebagainya, beserta pembelajaran Al-Quran tentunya itu yang kita utamakan, dan juga pembelajaran komputer. Oke. Untuk itu, untuk berwawasannya kita kasih edukasi seperti apa Ustadz? Iya, baik. Di Ponpes Rodatul Fikri. Pondok Pesantren Rodatul Fikri kita ini adalah paduan antara klasik dengan modern. Ya, klasik dengan modern ya. Jadi kita kombinasikan. Jadi kita menyambut bagaimana untuk tantangan zaman ke depannya. Jadi kita bekali juga anak ini, bekali penguasaan bahasa ya Ustaz. Benar. Penguasaan bahasa dan IT kalau untuk modernnya ya. Bahasa Inggris dan bahasa Arab. Oke, dari Ustazah sendiri kira-kira ada yang ingin ditambahkan mengenai visi dan misi yang akan menjadikan generasi emas yang mendunia misalnya dari pesantren Rodatul Fikri ini? Iya, tentunya kan kalau dari background pendidikan ya seperti beliau lulusan dari pondok pesantren gitu kan. Kemudian beliau sudah tentu bagaimana untuk pembelajaran yang ada di pondok pesantren, tentu pelajaran-pelajaran agamanya ya. Kemudian mungkin dipadukan dengan pengetahuan umum yang harus kita
bekalkan itu kepada anak, dan itu udah bagian tuntutan zaman. Seperti pengetahuan, jangan sampai anak buta akan teknologi gitu kan, dan persiapan sebagainya. Seperti anak kita kenalkan untuk sosial media, bagaimana mereka meliput, bagaimana mereka menyampaikan berita, bagaimana mereka proses editing podcast, seperti itu, seperti yang kita lagi sekarang ini ini juga tentu harapan ke depan ya, ini dan bukan harapan ya, ini udah berjalan sampai sekarang udah udah dikelola dengan anak-anak santri kita sebenarnya. Seperti itu. Kemudian pembelajaran teknologi, kemudian perpaduan lab dan sebagainya itu kita lengkapi ya, pelajaran seperti bagaimana pembuatan produk-produk yang produk dari para santri kita yang mengacu kepada pengetahuan umum ya, seperti bagaimana mereka ke depan untuk mengelola dari limbah buah kulit naga, buah dijadikan produk yang digunakan bayi. Yang digunakan bayi untuk kepada anak-anak santri. Jadi teknologi seperti itu ayo kita dukung, kita bekali anak-anak, karena tidak semua anak ini akan masuk di pondok pesantren semua akan jadi ustadz, semua akan jadi ustazah. Tidak seperti itu. Dan kita persiapkan anak ini bahwasannya kadang loh nak, kehidupan yang kalian jalani ke depan tidak seindah bayangan. Jadi ketika mentok nih suatu saat kalian, oh iya, gimana kalau saya coba deh yang udah pernah saya pelajari pondok pesantren. Pada saat itu mungkin itu akan berguna untuk mereka menapak hari-hari yang akan datang. Berarti dibekali dengan ilmu umum juga, tapi tidak kalah dengan ilmu pendidikan agama pastinya ya, pelajaran Ustaz agama dan udah pasti itu wajib wajib. Sebagaimana tentang bagaimana pelajaran keseharian fikih mereka pelajaran fikih, tauhid, bagaimana ada program tahfiz juga tentu kalau program tahfiz itu udah merupakan bagian kepada anak-anak yang mau mendalami Al-Quran secara khusus, maka kita ada program tahfidznya untuk tahfiz itu sendiri gitu. Oke, banyak program-program yang mengedukasi, meningkatkan kualitas daripada potensi-potensi anak-anak pesantren Rodotul Fikri pastinya ya Ustaz dan Ustazah. Seperti itu. Baiklah sahabat Rodotul Fikri, pertanyaan terakhir nih Ustaz dan Ustazah. Apa harapan yang Ustaz dan Ustazah gambarkan untuk Rodotul Fikri ke depannya? Harapan, boleh dimulai dari Ustaz terlebih dahulu. Ya, terima kasih untuk harapan kita ya. Saya mengatakan harapan kita ini pesantren harapan kita untuk pondok pesantren pastinya. Untuk pondok pesantren kita. Harapan kita bagaimana untuk membenahi dan tetap berbenah daripada program dan kemudian juga pembangunan pondok pesantren Rodotul Fikri agar dapat memberikan fasilitas yang lebih nyaman kepada santri kita dan juga kepada guru-guru, dan juga bagaimana bisa memberikan kenyamanan kepada mereka. Walaupun masih banyak kekurangan di sana sini kekurangan. Pasti selalu ada ya Ustaz. Ya benar, masih banyak kekurangan ya. Mudah-mudahan dengan kesungguhan, semangat dan harapan ya, semua saya serahkan kepada Allah. Moga-mogahan kedepannya bisa terrealisasi cita-cita kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian harapan terakhir ya, untuk harapan saya ke depannya juga ya, bagaimana pondok pesantren ini bisa bermanfaat untuk umat. Sebaik-baik manusia itu ya Ustaz ya. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Oke. Untuk Ustazah sendiri harapannya untuk pondok pesantren Rodotul Fikri? Iya. Harapan itu sebenarnya banyak sekali ya. Untuk ke depan, tapi secara yang
ada saat ini gitu kan, untuk ke depan yang ianya kami dari yang diamanahkan untuk mengurus, tentu kami juga harus siap berbenah melengkapi segala sarana prasarana ya, karena kami pun menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan dari segi fasilitas ya, sarana dan untuk kenyamanan anak-anak. Tapi kami berusaha bagaimana semampu kami untuk memenuhi itu semua, dan itu semua tidak akan tercapai tanpa dukungan dari orang tua, dari anak-anak banyak pihak santri, ya Ustazah. anak-anak santri itu sendiri, bahwasanya kita menanamkan, oke nak, kita belajar hidup prihatin dari fasilitas yang seminim mungkin, tapi kalian bisa bersinar, itu mungkin bisa wow kalian dari hal yang sederhana, tapi kalian terus berkembang, bahkan ayo saya senantiasa menyampaikan pada anak-anak, teruslah berkarya sampai kalian menemukan hal-hal sesuatu yang baru, karena itu nanti akan jadi mungkin dari situ yang akan membersinari kalian untuk kedepannya. Kemudian untuk para pemirsa semua, kepada orang tua, anak-anakku sekalian, Ustadz dan Ustazah semua yang membersamai, mari kita sama-sama kita sedia maklum, dan ayo kita sama-sama berbenah belajar. Yang ingin bergabung ke kami gitu kan, bagaimana melengkapi kekurangan dari sarana ya, seperti sarana tempat ibadah, mengingat anak-anak yang di awal pagi ya, sepertiga malam yang akhir. Karena kalau di pondok pesantren ini mereka punya dunia sendiri, yang seolah dunia itu terus berjalan tanpa henti. Mungkin ini ada yang tidur, tiba-tiba udah ada yang bangun, udah ada yang menghafal, sudah ada yang beribadah di masjid, beragam. Jadi apapun bentuk yang Bapak dan Ibu berikan ke kami itu tidak ada yang sia-sia, karena itu semua digunakan oleh anak-anak santri yang 24 jam senantiasa berputar gitu kan. Kemudian dan waktunya bermanfaat ya Ustazah. Benar. Mulai dari sarana ibadah yang kami rasa sendiri ya masih kita sama-sama lihat, masih membutuhkan sekali. Kemudian sarana pendidikan yang lain yang menunjang bagaimana keberhasilan untuk anak-anak ini di dunia pendidikan. Seperti itu ya. Dan tentunya ya kan Ustazah, kita punya anak-anak yang yatim ya Ustazah ya. Itu kita membuka nih kepada masyarakat luas ya, pemirsa dimanapun berada, yang kita dari sekian tahun, dari pertama kita berdiri, kita membeasiswakan kepada anak-anak yang kategori yatim. Jadi kita saat ini ada sekitar 30 kurang lebih anak santri yang kita beasiswakan. Kami ingin mengajak kepada pemirsa, mungkin ke depan pendidikan itu tidak hanya putus sampai di sini. Pendidikan kita di pondok pesantren ini saat ini untuk formalnya dari Madrasah Sanawiyah sampai Aliyah. Kami berharap kepada siapa yang ingin menyambung perpanjangan tangan kami gitu, membuka seluas-luasnya. Siapa yang ingin berminat menjadi orang tua asuh kepada anak-anak kita, mungkin saya bersedia untuk memuliakan anak-anak, tentu dengan syarat dan ketentuan anak-anak yatim yang berprestasi, seperti yang itu, menjadi ladang ibadah nantinya ya Ustazah. Amal ibadah yang tidak pernah putus. Ya kami agar jangan sampai pendidikan anak putus sampai di sini gitu kan. Jadi silakan menjadi orang tua asuh untuk anak-anak kami yang sudah 6 tahun kami bersama di pondok pesantren ini begitu.
gitu kepada sesiapa yang ingin bergabung menjadi orang tua berkontribusi dalam kemajuan. Silakan ya menghubungi alamat ya. Nah, iya, nanti, alamat yang tertera gitu kan, iya. Kemudian untuk donasi dan sebagainya, insya Allah kita sudah punya rekening yayasan sendiri ya. Rekening atas nama yayasan, bisa di situ nanti bisa hubungi kita juga kan Ustazah, nanti di bio kami letak bagi jiwa-jiwa yang baik yang ingin berkontribusi, bisa sekali nanti kami buat di bio atau di deskripsinya untuk dapat dihubungi ke Pondok Pesantren Rodotul Fikri. Oke sahabat Rodotul Fikri, pertanyaan tadi sampailah kita kepada penghujung podcast. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pimpinan Al-Ustadz Marso SPD dan kepada Ibu Yayasan Ibu Widiawati SPDI telah menyempatkan dan meluangkan waktu untuk datang ke podcast kita. Semoga diberikan kesehatan dan kebahagiaan serta keberkahan hidup selalu. Amin. Saya Tuti Restilia Dalimunte mohon undur diri. Jangan lupa follow akun sosial media dari Pondok Pesantren Rodotul Fikri, YouTube, IG, Facebook Pondok Pesantren Rodotul Fikri, TikTok Rodotul Fikri. Sampai berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.